Motorola ini aneh ya. Biasanya brand lain kalau ngeluncurin produk pertamanya di pasar, dimulai dari yang murah dulu. Tes pasar dulu lah istilahnya. Tapi beda sama Motorola. Mereka ngeluncurin tablet pertama di Indonesia yang harganya langsung 6 juta. MotoPad 60 Pro. Tapi jujur, hal itu yang bikin gue penasaran. Sebagus apa sih tablet ini sampai Motorola tuh ngejualnya 6 jutaan gitu. So, di video ini gue akan bahas kayak gimana desain tablet ini, speknya, performance-nya, bahkan sedikit main game pakai tablet ini untuk ngeliatin sebagus apa sih sebenarnya Motorola MotoPad 60 Pro ini. Yuk! Kalau dilihat dari desainnya, sebenarnya standar sih. Ini mirip-mirip kayak tabletnya Xiaomi, tabletnya Samsung, ya tablet Android pada umumnya. Desainnya flat, standar banget lah ya. Tapi ada satu hal yang bikin gue lumayan tertarik sama tablet MotoPad 60 Pro ini. Logo Motorola. Ya ini udah jadi identitas Motorola dari zaman dulu. Di smartphone-nya, di ponselnya dulu, yang clamshell kalian masih ingat, yang di Razer phone kayak gitu, ya logo Motorola ini nih, yang bikin produk Motorola tuh kayak beda gitu, dibandingin sama brand-brand lainnya. Lebih ikonik aja nggak sih? Dan sama kayak seri H, seri G, ya warna dari tablet ini juga udah disertifikasi langsung oleh Pantone. Jadi warnanya udah pasti punya ciri khas tersendiri dan nggak ada brand lain yang ngikutin warna ini. Kalau ngomongin soal desainnya sih, tablet ini ya udah standarnya tablet 6 juta sih. Bingkainya, sasisnya udah pakai aluminium. Tuh. Jadi kerasa solid banget. Terus di bagian bawah ada pogo pin-nya juga. Tapi ini yang aneh. Motorola ngeluarin pogo pin di sini. Ada slotnya juga nih buat dipasangin ke casing keyboardnya. Tapi di momen penjualan perdananya, Motorola malah nggak ngerilis barengan sama keyboard casingnya. Katanya sih nyusul, tapi agak aneh nggak sih? Terus ngapain ngeluarin pogo pin kayak gini kalau nggak jelas kapan keyboard casing yang meluncur? Ya nggak sih? Dan satu lagi, ini sebenarnya detail kecil sih tapi lumayan. Jadi MotoPad 60 Pro ini udah ngantongin rating IP52. Jadi seenggaknya tablet ini tahan percikan air ya minimal maksimal ya ketumpahan air dan juga terpaan debu. Jadi aman-aman aja lah tablet ini kalau kena paparan sedikit cipratan air. Terus di bagian layar, sekarang kita ke bagian depannya. Jadi layar dari MotoPad 60 Pro ini lumayan gede, 12,7 inch, meskipun panelnya masih IPS LCD. Tapi ada beberapa nilai plus dari layar LCD ini. Pertama, bezelnya simetris dan cukup tipis untuk seukuran tablet 6 juta. Kedua, refresh rate-nya udah 144 Hz. Jadi, transisi menu, transisi pas kita buka app drawer, buka recent apps, dan aplikasi yang mendukung bakal lebih satset dibandingin sama 90 atau 120 Hz. Yang ketiga, resolusinya udah 3K atau 1080 kali 2944 pixel. Jadi, kalau buat nonton atau lihat gambar, detailnya bakal tajam banget. Dan yang keempat, udah support HDR juga. Nonton YouTube atau nonton Netflix dengan mode HDR udah bisa di tablet ini. Dan yang terakhir, udah support stylus. Dan di dalam paket pembeliannya Motorola juga kasih Moto Pen Pro namanya. Udah dilengkapin sama magnetik, ditaruh di belakang bisa. Cuman belum support wireless charging. Jadi ngecasnya tetap harus pakai port USB Type-C aja. Tablet 6 juta dikasih jeroan kayak gimana? Nah, Motorola kasih prosesor MediaTek Dimensity 8300 yang kita tahu itu udah masuk ke kelas high-end, meskipun ya nggak baru-baru amat ya, karena yang terbaru sekarang itu 8400, RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB, lumayan, dan gue udah beberapa kali ngetes aplikasi benchmark di tablet ini, kayak Antutu Benchmark deh. Buat kalian para penyembah Antutu, nah, gue ngetes Antutu V11 di tablet ini, dan skornya lumayan loh. 1,378 juta poin, jadi ini skor yang kenceng sebenarnya untuk sebuah tablet di ukuran harga 6 jutaan. Terus juga di PC Mark skornya pun tinggi banget, 20 ribuan poin. Dan kelihatan di sini, grafiknya manteng di 100%, itu menandakan kalau
Prosesor MediaTek Dimensity 8300 dan OS Android polosnya di sini bikin performance-nya tuh tetap stabil, tetap optimal untuk berbagai skenario penggunaan. Mulai dari ngeliatin presentasi, bikin slide presentasi, bikin gambar, ngedit gambar, ngetik, dan lain sebagainya bisa banget di tablet ini. Terus untuk gaming gimana? Gaming ngetes 2 kali sebenarnya. Yang pertama pakai aplikasi 3D Mark with live stress test namanya, dan skornya lumayan. Paling tingginya skornya di 2466 poin, tapi stabilitasnya nggak terlalu impresif, cuman 68% aja. Dan tingkat FPS-nya pun nggak terlalu tinggi sebenarnya, maksimal di 18 FPS doang. Cuman hal ini ngeliatin kalau performance tablet ini sebenarnya oke-oke aja sih untuk kebutuhan main game, tapi gaming casual, bukan gaming berat kayak misalnya Delta Force misalnya, di level yang tertinggi, atau PUBG Mobile di grafis yang tinggi. Kalau ukuran kayak Mobile Legends atau maksain Delta Force tapi di grafis yang rendah, harusnya tablet ini masih kuat-kuat aja untuk kalian pakai. Tadi kan gue sempat ngomong Android polos ya. Ya memang sepolos itu sistem operasi Motopad 60 Pro ini. Mirip kayak Android stock. Lihat, aplikasinya nggak banyak aplikasi atau game-game sampah yang biasa kalian temuin di HP-HP murah. Cuman aplikasi Google dan beberapa aplikasi bawaan Motorola aja. Ini udah gua pasang aplikasi benchmark dan game juga, tapi ya bersih banget. Hal ini bikin proses booting jadi lebih cepat, proses buka aplikasi lebih cepat juga, dan multitasking kalau buka recent apps dan gonta-ganti aplikasi lebih gesit juga. Dan OS-nya ini udah Android 15, dan Motorola kasih jaminan 2 tahun upgrade OS sampai Android 17 untuk tablet ini dan 4 tahun untuk patch keamanan. Jadi seenggaknya tablet ini bisa kalian pakai dalam waktu yang cukup lama. Terus juga fiturnya lumayan, tapi ada salah satu yang menarik di Motopad 60 Pro ini, yakni ada aplikasi MyScript Calculator 2. Kalian searching deh di Google Play Store, aplikasi ini tuh berbayar. Dan ini tuh mirip kayak di Galaxy Tab S Series. Kalian bisa nulis soal matematika apapun, dan jawabannya langsung tampil secara otomatis. Ini sebenarnya bukan tools buat nyontek ya, tapi buat belajar kayak gini nih. Tuh, hasilnya langsung keluar. Kita pakai soal yang lebih rumit kali ya. Tuh, otomatis keluar hasilnya meskipun ya cara kerjanya nggak diliatin. Makanya menurut gue aplikasi ini ya buat belajar, bukan buat nyontek. Ingat, buat belajar ya. Terus juga ada fitur berbasis AI lainnya nih di aplikasi Notes namanya. Nah, kalau tulisan kalian jelek, AI di Motopad 60 Pro ini bisa ngedeteksi sesulit apapun tulisan kalian. Diubah jadi teks yang bisa kalian kopas juga. Dengan performance yang oke, terus juga ya ditopang sama fitur AI yang lumayan lah ya, nggak semua tablet bisa. Baterai dari tablet ini juga udah gede banget sebenarnya. Motopad 60 Pro ini ditopang sama baterai 10.200 mAh yang udah bisa dicas pakai fast charging 45 watt. Ngetes baterainya sih belum ya, nanti paling di review video terpisah. Tapi harusnya dengan layar segede ini dan baterai sebesar itu harusnya bisa seimbang lah ya performance-nya. Kalian bisa pakai tablet ini dalam waktu yang lebih lama. Nggak mungkin seharian juga karena layar yang lebih gede. Tapi seenggaknya sekali ngecas bisa kalian pakai buat produktivitas. Dan apakah harga 6 juta worth it? Itu sih harusnya dijawab di video review ya. Kalian tunggu aja. Tapi untuk kesimpulan awalnya ya tablet ini lagi-lagi punya performance yang kencang untuk harga yang 6 juta. Layarnya juga cakep, masih IPS LCD memang, tapi resolusi 3K, HDR, dan refresh rate yang tinggi harusnya bisa menunjang banget kegiatan kalian untuk produktivitas, kreativitas karena ada Moto Pen Pro, dan juga buat gaming ala-ala karena resolusinya yang tinggi juga dan dukungan refresh rate yang tinggi. FPS jadi lebih tinggi juga. Dan buat kalian yang belajar matematika, ya ada aplikasi yang berbayar tadi yang jadi gratis di Motopad 60 Pro. So, tungguin aja reviewnya di channel Lizon Tech. Subscribe aja dulu channel ini, like video ini, kasih komen juga, dan share jangan lupa. Bye!